Terima kasih Anda masih di program Rosi. Malam hari ini kita akan bicara soal tunjangan DPR yang dinilai fantastis dan keadilan publik. Saya masih bersama dua anak muda anggota Komisi 2 DPR fraksi Golkar, Ahmad Irawan, dan Ketua BEM Unpad tahun 2022 yang juga kreator konten Lawan Buta Politik, Firdian Aurelo. Saya mau kembali, jadi menurut Anda nggak pantas anggota DPR diberikan tunjangan besar? Nggak pantas, Mbak. Padahal mereka banyak loh pekerjaannya. Ya kalau ngomongin, nah ini Mbak, kemudian selain disparitas angka ya, misalnya tadi ada, kalau misal di Singapura tuh gaji DPR 170 jutaan, UMR-nya Singapura tuh 110 jutaan gitu. Rasionya kecil, kalau di Indonesia tuh rasio bisa tadi Mbak, puluhan kali lipat gitu ya. Tapi ada disparitas soal empati tadi, kalau Mas Irwan mengatakan. Misalnya ada satu anggota dewan yang mengatakan, ya Bintaro Senayan tuh macet. Emang dipikir rakyat yang dari Rangkas Bitung ke Palmerah terus Bogor ke Gondang dia emang nggak kena macet tiap hari gitu. Terus misalnya bicara soal ya kita ini juga perlu beli listrik segala macam. Emang tiap hari rakyat nggak dengar token bunyi-bunyi dan segala macamnya. Ada disparitas empati, Mas. Apalagi kalau misalnya ada data yang membuka, Mas. Misalnya gaji UMR Jakarta 5, sekian. Itu 1 juta sampai 2 juta bisa habis hanya untuk akomodasi. Konteksnya misalnya kosan, mobil, motor, TJ dan lain sebagainya. Disinilah kemudian masyarakat nggak akan pernah bisa mengerti kalau performa sebegini kita masyarakat kan kayak ya lah gue juga nggak rela ya kalau kenapa sih masyarakat jadi singkatnya mengapa Anda katakan melihat apa yang menjadi percakapan publik nggak rela anggota DPR itu dapat gaji dan tunjangan yang besar? Pertama saya mau mulai dari komunikasi publiknya yang kemudian malah menantang balik rakyat. Saya tahu mungkin bukan Mas Irawan gitu ya tapi teman-teman di dewannya. Kalimat-kalimat seperti mengatakan, maaf ya Mbak, tolol gitu. Kemudian mengatakan, kami ini artis bukan DPR. Kami ini selain DPR juga artis. Terus mengatakan, jadi biasa bikin konten. Iya, terus kemudian mengatakan Bintaro Senayan macet. Ada lagi mengatakan Menkeu mengasihani kami di tengah ekonomi lagi buruk. Ini statement-statement yang saya rasa nggak perlu, apalagi mengatakan tolol. Saya mau ngomong begini, kalau misalnya saya bisa ngomong ke pejabat publik, Mbak ya, di level paling tinggi kalau perlu. Saya akan mengatakan, dirimu sebagai orang yang kita gaji nih dari uang rakyat, bahkan perlu berpikir dirimu tuh bisa aja bubar gitu loh. Karena kalau menurut teori Jean-Jacques Rousseau dikatakan bahwa kontrak sosial negara itu hadir karena konsensus atau kehendak umum. Kalau masyarakat pengen bubar, bubar gitu kasarnya. Nggak usah harus mempertahankan. Tapi kan hari ini kita nggak ngarah ke sana sebetulnya. Ya. Itu cuma ekspresi kemarahan. Ya, yang soal DPR bubar. Buta dan tuli aja. Karena saking marahnya sebenarnya kesel dengan anggota DPR di tengah himpitan ekonomi saat ini. Di tengah anak-anak muda milenial yang nggak bisa punya rumah karena mahal. Tapi kemudian anggota DPR dengan gampangnya dapat tunjangan rumah. Betul karena nggak dikasih rumah saat ini. Tetapi memang rasa tidak rela publik anggota DPR dapat tunjangan tinggi itu nyata adanya, Bung Irawan. Apakah Anda nggak merasa ini introspeksi? Ya, Anda perlu introspeksi maksudnya. Ya kami sangat merasakan apa yang menjadi harapan, tuntutan, keluh kesah, bahkan mungkin kemarahan publik terhadap kami di DPR. Itulah tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya tuntutan terkait dengan kemarahan, keluh kesah mengenai angka gaji dan tunjangan yang diterima oleh DPR tidak hanya sekedar nominal tapi juga harapan. Salah satu harapan yang tadi disampaikan bisa misalnya. Saya masuk ke harapan ya, misalnya pembuatan undang-undang yang justru dianggap mewakili aspirasi publik itu tidak dikerjakan. Sementara undang-undang yang hanya ingin memenuhi kebutuhan oligarki, itu yang disebutkan dalam banyak percakapan, itu justru bisa diselesaikan dengan cepat dan bahkan dianggap diam-diam. Bagaimana Anda menjawab bahwa untuk tugas utama anggota DPR membuat undang-undang saja itu tidak cukup memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan publik? Sebenarnya yang disampaikan terkait dengan berbagai rancangan undang-undang tersebut itu dikerjakan oleh DPR. Misalnya tadi RUU terkait dengan masyarakat hukum adat itu dikerjakan oleh DPR, tetapi ada beberapa konsep yang harus kita adopsi dalam rancangan undang-undang masih diperdebatkan di DPR karena kita menganut prinsip unifikasi hukum di mana antara tentu living law hukum adat antara satu wilayah dan wilayah lainnya berbeda-beda, itu yang kami harus kaji betul, termasuk juga pengakuan terhadap lembaga masyarakat hukum adat itu dan termasuk juga isu-isu lainnya. Yang kedua misalnya RUU mengenai perlindungan pekerja rumah tangga. Itu juga kami kerjakan, bagaimana kami bisa
menyeimbangkan antara hak pemberi kerja dan penerima kerja, termasuk tadi yang disampaikan mengenai upah dan gajinya. Apakah harus Jadi Anda ingin mengatakan bahwa itu semua dikerjakan oleh anggota DPR? Faktanya memang dikerjakan. Karena rancangan undang-undang tersebut itu masuk dalam prolegnas utama dan pada saat ini, dan saya udah 10 bulan di DPR. Malah saya jadi capek sendiri rapatnya tuh. Mengapa fakta-fakta ini tidak memberikan bisa diapresiasi oleh publik? Mungkin saya rasa, misalnya saya pribadi deh, dan banyak warga sipil yang ketika misalnya saya turun aksi bareng, instead of ngerasa DPR mengerjakan, lebih ngerasa kita dikerjain gitu ya sama anggota DPR dan institusi DPR gitu. Dan jangan lupa gitu Mbak, bahwa kemudian hari ini kita bukan hanya menuntut DPR buat ngomongin soal legislasi, budgeting, tapi apa, pengawasan misalnya. Hari ini kita menyaksikan DPR persis lagunya nyanyian lagu Setuju gitu. Dimana kebijakan yang diinginkan eksekutif itu udah pasti ngecap setuju, cap setuju, cap setuju. Enggak juga. Itu di level kementerian teknis mungkin Mas. Tapi yang kami saksikan kemudian sekarang di level nasional misalnya, kebijakan strategis, kami saksikan DPR tanpa perlawanan gitu. Seperti zaman Orde Baru dong, 3D, duduk, diam, duit. Makanya kami sering merasa sebenarnya enggak juga. Pemerintah kan datang dengan pendekatan teknokratik. Mereka memiliki kajian. Itu kami perdebatkan di DPR dan kami mempertanyakan banyak hal yang kemudian menjadi program pemerintah. Misalnya terkait dana transfer ke daerah yang dipotong 25-27%, yang itu mempengaruhi kekuatan fiskal daerahnya. Itu juga kami pertanyakan melalui Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga ke Kementerian Keuangan, kenapa kemudian harus dilakukan pemotongan. Tetapi Kementerian Keuangan datang dan rasionalisasi bahwa kita harus melakukan efisiensi berkeadilan, mereka harus merealokasi untuk tujuan-tujuan lainnya. Dan itu kami terima secara rasional gitu loh, penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah. Makanya kemudian menurut saya, kalau kemudian ada pendapat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, datanglah dengan penjelasan dan tuntutan yang rasional gitu, agar juga kami bisa untuk menyandingkan konsep tersebut. Itu yang kita perjuangkan gitu loh. Itu tidak kelihatan dan tidak dirasakan. Nah itulah yang saya bilang, bisa jadi dua. Satu, itu tidak mengikuti kinerja pengawasan yang dilakukan oleh DPR, padahal itu terbuka melalui kanal-kanal media DPR. Yang kedua adalah kemungkinan a priori, ini memang DPR nggak bisa dipercaya. Kalau saya begini Mbak. Karena mungkin jadi ada dua, memang sebelumnya. Yang kritik DPR itu satu, nggak ngerti apa kerja DPR, dan dua, memang sudah sejak awal bersikap a priori. Ya, termasuk tadi itu contoh-contoh yang dijelaskan, itu kan bukan periode, belum 2024-2009. Misalnya terkait dengan KPI itu, performance index di kita. Tapi dari tahun ke tahun kan memang itu selalu ada terjadi. Soal tidak tercapainya target. Sebentar, Anda harus menjawab bahwa mereka yang mengkritik anggota DPR itu dua pilihannya. Satu, Anda nggak ngerti tentang kerja DPR. Dua, memang sejak awal Anda sudah benci pada anggota DPR. Pola pikir kenapa masyarakat tidak akan pernah merasa terwakilkan oleh DPR gitu. Karena kritiknya tidak pernah dianggap. Yang ketiga, harusnya kan pada poin 3, oh memang masyarakatnya benar, kitanya memang kurang empati sih gitu. Kan nggak berani DPR tuh untuk memberikan satu ke lapang dadaan untuk ya kita kurang gitu. Memang masyarakat kritiknya benar gitu. Nah bagi saya hari ini nggak cukup kemudian menyalahkan publik yang nggak ngikutin. Karena publik misalnya deh, kita benar-benar menyalahin publik deh, saya pakai logika itu. Ya publik juga sibuk Mas gitu. Sekolah, kuliah, kerja, 9 to 5 nggak bisa, rapatnya sambil tidur gitu kan. Kalau anggota DPR kan mewakili keinginan rakyat, rapat sambil tidur, di macet, di katwal patwal gitu kasarnya. Tapi sisanya kita nggak bisa sesibuk itu Mas untuk ngawasin kasarnya website DPR dan ada YouTube live-nya ya di DPR tuh ya. Bagi saya, kalau misalnya betul-betul DPR ini secara sistem ingin mereform internalnya, sudah banyak kajian, saya ngobrol dengan beberapa LSM misalnya, atau akademisi. Karena saya juga alumni ilmu pemerintahan, saya mengkaji ini dari lama gitu. Contohnya adalah membuat dashboard Mas. Dashboard. Bagaimana kemudian kalau kita ambil contoh di negara seperti Inggris, anggota dewan itu harus memberikan dashboard secara live. Voting dia apa kepada satu produk undang-undang, kemudian sikap dia terhadap kebijakan dari kementerian ini secara live-nya apa gitu ya. Bahkan konflik kepentingan apa yang kemudian bisa ditontonkan. Itu hal sederhana nih Mas. Poinnya adalah hari ini ketika misalnya anggota DPR memberikan voting, kita pun nggak pernah tahu voting itu tuh kenapa bisa ada. Bisa-bisa karena
misalnya komisi apa 6 BUMN, bisa-bisa karena dia ngedukung Danantara karena dia dapat persenan, kita nggak pernah tahu gitu ya Mas ya. Artinya memang perlu ada reformasi sistemik dari DPR-nya juga. Dan bagi Tapi saya kan setiap kebijakan kan tidak harus voting. ya gitu. Kenapa segala sesuatunya harus voting? Dashboard voting salah satunya aja Mas. Tapi bisa contoh lain deh Mas. RUU TNI lah. Saya mau agak flashback ya. Mungkin bukan komisinya Mas memang. Tapi saya mau agak flashback. Bagaimana ketika kita bicara RUU TNI, bahkan sampai sudah disahkan undang-undang yang tidak pernah ada di website. Dan ini jelas melanggar undang-undang. Nah, kalau itu bukan DPR lagi. Karena itu kan wilayah pengundangan. Wilayah pengundangan. Jadi kalau kita bicara tahapan... Wilayah pengundangan maksudnya apa? Eksekutif? Ya eksekutif dong. Jadi mau lempar tanggung jawab ke eksekutif? Bukan lempar tanggung jawab. Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan memang seperti itu. Ya oke. Yang di DPR sampai pada pengambilan keputusan dan persetujuan bersama. Persis, tapi yang diinginkan oleh publik dan juga para aktivis mahasiswa itu adalah sejak bahkan dalam proses itu harusnya sudah ada keterbukaan sehingga publik bisa melihat sejauh mana progresnya, di mana tiba-tiba ada pasal yang datang, apa argumentasinya. Sesimpel itu yang tidak pernah dilihat. Itulah yang saya sampaikan. Sebenarnya ini masalah simpel dan sangat teknis gitu. Tetapi itu kan sudah ada. Apanya yang sudah ada? Proses rapat-rapat mengenai pembahasan rancangan undang-undang, rapat dengar pendapat umum, mengundang ahli, mengundang stakeholder yang berkepentingan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Itu sudah didengarkan dalam forum rapat dengar pendapat umum, baik itu di komisi atau di badan legislasinya. Ya. Misalnya undang-undang apa, misalnya masnya yang sangat ingin terlibat dan kemudian punya aspirasi terkait dengan hal tersebut. Itu bisa disampaikan, bisa kami undang untuk menyampaikan itu. Tetapi kemudian apakah pendapat itu diadopsi dalam satu rancangan undang-undang tersebut, itu kan harus melalui proses dialog yang ada di parlemen. Jadi gini, misalnya contoh saya ambil contoh RUU KUHAP deh, lagi ongoing deh Mas ya. Yeah. Ongoing nih, lagi-lagi bukan komisi Mas memang. Tapi RUU KUHAP ini masyarakat sipil, Aliansi Reformasi KUHAP ini tidak merasa dilibatkan penuh. Tapi kita udah diundang. Seringkali undangan itu hanya sosialisasi Mas. Padahal kita mau menuntut partisipasi bermakna. Right to be heard, right to be explained, right to be considered. Kok sosialisasi? Iya seringkali gitu Mas. Mereka kan berdebat di dalam forum panja tersebut. Di RDP kan Mas. Iya di RDP. Betul. Nah kemudian undangan satu terbatas Mas ya. Satu terbatas. Batasnya saya juga nggak expect ribuan orang diundang, bukan. Tapi di dalam representasinya gitu. Kemudian yang kedua ketika mencoba untuk mengambil cap-cap, ya kita udah ke kampus-kampus segala macam. Poinnya gini Mas. Kita juga bukan hanya menuntut right to be heard atau kita pengen didengar doang. Kan tadi Mas bilang, ya kita akan mendengarkan kok. Tapi kita berharap right to be considered and explained itu dijelaskan. Contoh, ketika misalnya seringkali masyarakat diundang di dalam satu rancangan undang-undang, KPK deh ketika 2019 dulu Mas. Mas memang belum ada, tapi dulu ketika kita ambil contoh, KPK. Diundang nih di dalam audiensi bersama Balik. Tapi setelah itu, apa yang menjadi aspirasi kami bahkan nggak ada dalam pasal. Ya. Jadi diundang hanya untuk basa-basi. Dibilangnya sudah jadi hak to be heard, ya oke didengar tapi tidak dipertimbangkan. Tapi kemudian ketika itu tidak dipertimbangkan atau tidak masuk dalam pasal-pasal juga tidak ada penjelasan. Jadi pertanyaannya mengapa masih ada ketidakrelaan anggota DPR-nya dapat gaji dan tunjangan besar?